menunjang kebutuhannya dan lain sebagainya, itu adalah wujud cinta yang sebenarnya. Maka dari itu yang berat adalah bagaimana kita membuktikan cinta kita kepada zat atau kepada seseorang yang kita cintai. Dan cinta itu akan menjadi indah kalau ada bukti. Cinta akan menjadi indah kalau ada realisasinya. Apalagi ditambah jika kita mengungkapkan rasa cinta itu, maka itu akan membuat seseorang yang kita cintai itu semakin senang. Ya. Maka inilah cinta yang mengaku cinta kepada Allah. Maka Allah mengatakan kepada hamba-hambanya, jika benar kalian mencintai Allah, buktikan dengan apa? Dengan menjadi pengikut setia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau apa yang kita lakukan sehari-hari dikaitkan dengan bagaimana Rasulullah melakukannya, apa yang kita lakukan dalam sehari-hari itu kita dalam rangka mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, kita selalu berusaha mencontoh Rasulullah dalam menjalani kehidupannya. Kita tidak keluar dari batas-batas yang Rasulullah ajarkan, maka itu artinya sama dengan kita sedang membuktikan bahwa kita itu mencintai Allah. Dan itu artinya sama dengan di momen kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah momen ketika Allah mencintai kita. Sebagai contoh, ketika Allah menyuruh kita mewajibkan sholat, lalu kita melakukan sholat sebagaimana sholatnya Nabi Muhammad SAW. Kita tahu Rasulullah sholatnya berjamaah, lalu kita berjamaah di masjid. Perintah Allahnya sholat, lalu kita iktibar kepada Nabi sholatnya di masjid berjamaah. Di momen sholat itulah ketika sholat kita seperti Nabi, maka di momen sholat itu Allah sudah mencintai. Dalam setiap hal kalau kita sedang mengikuti Rasulullah SAW, itu Allah sedang mencintai kita. Ketika makan, Allah memberikan panduan, makanlah yang halal dan thayyiban, makanan yang halal dan thayyib, selesai. Tapi bagaimana ketika makan kita mencontoh Nabi SAW dengan tangan kanan, dengan bismillah, makan yang lebih dekat dengan adab-adab makan. Kenapa makan harus seperti itu? Agar makan kita seperti Nabi Muhammad SAW. Maka ketika makan itulah Allah memberikan cintanya kepada kita. Ketika kita keluar rumah biasa, ya. Tetapi ketika kita melakukan adabnya, baca doanya dan lain sebagainya, ingin seperti Nabi SAW, maka ketika keluar rumah itulah kita sedang dicintai oleh Allah. Maka dalam setiap aktivitas yang di situ kita niatkan atau kita berusaha untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW, maka di momen itulah yuhibbukumullah, Allah sedang mencintai kita. Maka mengikuti Rasulullah itu sangat penting. Kalau kita kira-kira ya, Pak Asep bisa dicintai oleh Pak Ketua DKM, kira-kira apa yang diberikan? Wah, udah kebayang. Kalau jamaah dicintai Ketua DKM udah kebayang. Malimot dapat virus. Mendapat ekonomi. Sudah kebayang kalau jamaah dicintai Ketua DKM, masjidnya dipernyaman, kebersihannya dijaga, warganya didorong untuk semangat beribadah, perhatian DKM kepada jamaahnya. Itu tanda cinta, terukur. Coba kalau kita bayangkan ketika Allah mencintai kita, apa yang akan kita dapat? Wah, dan Allah itu kalau cinta kepada hambanya, kalau kita cinta sama orang lain, kita suka ada teman curhatnya. Aduh, dan bohong kasih pula ya. Aduh, saya setiap melihat ada ingin menceritakan kepada orang lain sosok yang kita cintai. Seperti Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat, siapa manusia yang paling kau cintai? Kata Nabi SAW, Aisyah. Diceritakan, di testimoni. Maka Allah pun ketika mencintai hambanya, Allah memanggil malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, sesungguhnya ya, aku telah mencintai si fulan. Ini dalam hadis Nabi SAW. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan. Maka cintailah si fulan, malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril pun mencintai. Ketika malaikat Jibril mencintai seseorang yang dicintai oleh Allah, malaikat Jibril memanggil seluruh malaikat. Seluruh malaikat, dan kata malaikat, wahai malaikat, wahai para malaikat,
Sesungguhnya Allah mencintai si fulan dan aku pun mencintai si fulan. Maka kalian cintailah si fulan. Kalau Allah sudah cinta sama seseorang, malaikat Jibril pun cinta, maka seluruh penduduk langit pun cinta kepada orang itu. Lalu kata Nabi SAW, maka diletakkan baginya orang dicintai oleh Allah ini penerimaan di tengah-tengah penduduk bumi. Maka orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh para malaikat, maka dia pun akan dicintai oleh seluruh penduduk bumi. Penduduk bumi itu bukan cuma manusia, hewan penduduk bumi, alam penduduk bumi. Ya. Dalam sirah kita irhas Nabi. Ketika Nabi lewat batu, maka batu itu memberi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi lewat pohon, pohon itu memberi salam. Nabi sedang duduk kepanasan terik matahari, pohon itu menaunginya. Nabi berjalan di tengah terik matahari, awan pun menaunginya. Kenapa bisa seperti itu? Seolah-olah mereka memiliki kehendak sendiri. Nah, seluruh alam ini adalah ciptaan Allah dan ciptaan Allah itu selalu bertasbih kepada Allah. Mereka punya cara sendiri bagaimana mereka mengekspresikan ibadahnya kepada Allah. Maka ketika kita dicintai penduduk bumi, maka kita pun dicintai seluruh apa yang ada di bumi. Ya. Tiba-tiba kita terhindar misalnya. Orang lain ada musibah misalnya. Ketika kita dicintai penduduk bumi, kita terhindar dari musibah. Terhindar dari pohon tumbang. Kenapa? Karena pohonnya mencintai seseorang yang dicintai Allah. Terhindar dari bencana, terhindar dari musibah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena orang itu dicintai oleh penduduk bumi. Ya. Barang siapa yang beriman wa amilus shalih wa ja'alahumur rahmah. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, akan Allah jadikan di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah mereka, dijadikan ia diberikan kasih sayang oleh kaumnya, diterima oleh masyarakat, banyak orang yang baik yang berdatangan dan lain sebagainya. Ini kalau Allah sudah cinta kepada seseorang, Allah akan ridho, dan manusia penduduk bumi pun akan ridho terhadap orang itu. Apalagi hadis-hadis yang lain tentang bagaimana Allah mencintai seorang hamba. Jika seseorang di hadis Arba'in, jika seseorang melakukan ibadah-ibadah wajib, lalu melakukan ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah sunnah, maka Allah mencintainya. Kita ibadah wajib, lalu kita juga ngaji, sholat duha, qiyamul lail, sedekah, ibadah-ibadah sunnah juga kita kerjakan, maka Allah mencintainya. Lalu ketika Allah mencintainya, apa yang didapat? Maka pendengaranku, kata Allah, akan menjadi pendengaran. Maka penglihatanku akan menjadi penglihatan. Dan tanganku akan menjadi tangannya dalam berbuat. Dan kakiku akan menjadi kakinya dalam berjalan. Intinya apa? Seluruh panca indera kita, seluruh panca indera orang yang dicintai oleh Allah, maka akan Allah mudahkan untuk berjalan, melangkah, melihat, mendengar kepada semua kebaikan-kebaikan di dunia. Tidak berhenti di situ, kata Allah, dan apa yang Dia inginkan akan aku kabulkan. Apa yang Dia inginkan akan aku kabulkan. Maka ya di tengah paceklik ini sebetulnya, kalau kita ingin meminta hujan, ya ini kan ada program pemerintah menganggarkan anggaran yang besar untuk bagaimana diterbangkannya kapal-kapal yang membawa garam, zat garam yang untuk menggarami awan-awan, agar awan itu segera menurunkan airnya agar di wilayah Indonesia ini turun hujan. Anggarannya besar. Ya. Maka kata guru saya, daripada menganggarkan sebesar itu, lebih baik kumpulkan orang-orang saleh, kumpulkan orang-orang soleh, kumpulkan para aulia Allah, para kekasih Allah, lalu perkenankan mereka untuk mengetuk pintu langit, berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Dengarkan tulisannya. Dan ini terjadi di masa kekhalifahan di dinasti Abbasiyah. Ada seorang khalifah yang alim, khalifah pemimpin yang adil, yang jujur, yang saleh. Dan pada negeri itu sedang paceklik, tidak turun hujan yang sangat lama sehingga terjadi kekeringan yang melanda. Maka ulama pada waktu itu menginisiasi untuk melakukan sholat istisqa, seperti kemarin di masjid di Lapangan Merdeka. Istisqa untuk sholat minta hujan. Dikumpulkan seluruh masyarakatnya, disuruh ulama, pejabat dan lain sebagainya, dikumpulkan ke tengah lapangan.
ingin sama-sama sholat istisqa yang diimami oleh pemimpin yang pada saat pemimpinnya memang soleh, alim. Semua sudah berkumpul di lapangan, tapi sang pemimpin tidak hadir. Ditanya ke ajudannya, kemana ini belum hadir khalifah? Masih di rumahnya. Coba engkau pergi ke rumah khalifah, lalu katakan kami sudah siap dan kami sudah siap untuk melakukan salat istisqa bersama-sama. Lalu pergilah ajudan ini ke rumahnya khalifah. Tidak lama kemudian balik lagi. Mana khalifahnya kok nggak datang? Saya tidak enak. Tidak enak kenapa? Tidak enak untuk menyampaikan bahwa kita harus bergegas segera ke lapangan untuk sholat istisqa. Kenapa kata ulama? Kata Qadi itu hakim, ulama. Kata, kenapa khalifahnya masih belum mau datang? Saya tidak enak karena ketika saya ke rumahnya khalifah, saya melihat sang khalifah sedang sujud kepada Allah, lalu bermunajat, lalu menangis berdoa kepada Allah. Lalu sang Qadi terdiam. Qadi itu ulama. Kalau begitu, kamu sekarang cepat bawakan payung. Qadi ulama tahu kalau orang soleh sudah berdoa kepada itu sudah tidak ada hijab. Maka ayo cepetan bawa payung. Sebentar lagi hujan turun. Belum selesai, belum dilaksanakan istisqanya, maka hujan turun mengguyur, maka tidak pada kesalehan pemimpin, kesalehan orang soleh yang dicintai oleh Allah itu hanya tentang hijab. Maka kalau kita hidup penuh keinginan, banyak keinginan, cita-cita, penuh harapan, jadilah orang yang dicintai oleh Allah. Yang pertama, orang dicintai Allah itu akan diberikan ridhonya. Allah cintai penduduk bumi pun sayang kepadanya. Yang kedua, kalau orang dicintai Allah, doanya itu mustajab. Lalu yang ketiga, orang kalau dicintai oleh Allah, dalam hadis Nabi SAW, dia akan dibukakan menjelang wafatnya di hari akhir wafatnya itu, Allah akan bukakan pintu-pintu amal saleh. Di akhir penghujung usianya, tiba-tiba Allah berikan keinginan kuat untuk melakukan amal saleh. Maka kita dengar ada yang sedang baca Quran wafat, ada yang sedang sholat wafat, ada yang sedang khutbah Jumat wafat. Kalau orang dicintai Allah, maka Allah menginginkan kematian orang yang dicintai itu husnul khotimah. Kita inginkan di akhir usia kita itu ingin menjadi husnul khotimah karena dibukakan pintu-pintu amal saleh. Kalau seluruh khotimah itu kan di tengah, di akhir usianya, di akhir kematian hidupnya itu justru melakukan amal-amal saleh. Sebelum wafatnya dia mabuk, narkoba, berzina, korupsi. Tapi kita ingin di akhir dalam semua rentang hidup kita yang kadang kita naik turun imannya, kadang kita maksiat, kadang kita ibadah, dan tapi kita menginginkan di akhir usia kita ini ditutup dengan amal. Oleh karena itu hadis Nabi SAW, jika ada orang yang seluruh hidupnya melakukan amal-amalan neraka, maksiat, dosa dan lain sebagainya, sehingga sehasta lagi masuk neraka, tetapi ketika sehasta sebentar lagi dia masuk neraka, di akhir hayatnya justru dia melakukan amal surga, maka dia akan mampu masuk ke dalam surga. Kita yang inginkan itu bagaimana di akhir usia kita ingin dicintai Allah dan Allah membukakan pintu amal soleh di akhir usia kita menjadi husnul. Maka kita sangat perlu membutuhkan cintanya Allah. Kita perlu dicintai Allah, kita ingin doa kita dikabul oleh Allah, dan kita ingin hidup kita sampai akhir hayatnya itu selalu didekatkan dengan amal-amal saleh. Dan Allah challenge, Allah berikan kepada kita petunjuknya. Kalau kamu memang mau dicintai Allah, kata Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad SAW. Ini nikmat yang besar. Nikmat yang besar yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain, nikmat yang besar yang tidak dimiliki oleh kaum-kaum lain. Kita memiliki sosok yang jelas, gamblang, terang benderang bagaimana yang harus kita ikuti, yang dengan itu kita bisa dicintai orang seluruhnya. Ya. Orang kafir misalnya mengidolakan Bill Gates atau Elon Musk, tapi apakah ketika si idola-idolanya, atau kita mengidolakan tokoh misalnya, tokoh siapa misalnya, kita mengidolakan ketua DKM misalnya.
Sampai nggak kita ingin tidurnya ini ingin seperti ketua DKM? Nggak akan. Tapi Nabi SAW itu sampai tidurnya saja itu bisa menjadi panduan bagaimana kita untuk tidur melakukan adab-adab. Dan dijamin oleh Allah dalam setiap kehidupan Nabi SAW itu seluruhnya menjadi uswatun hasanah. Sehingga kita tidak kesulitan untuk bagaimana dicintai oleh Allah. Bagaimana dicintai Allah? Gampang, ikuti Rasulullah SAW, selesai. Nabi begini. Kalau Nabi marah begini, kalau Nabi mendidik anak begini, kalau Nabi bekerja itu begini, kalau bermuamalah petunjuk nabinya begini. Harus seperti itu. Kalau kita mau mencintai Allah, ikuti Nabi. Pertanyaan lagi, bagaimana cara kita mengikuti Nabi SAW? Ikuti, kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Ikuti para sahabat yang sukses meneladani Nabi Muhammad SAW. Banyak lagi panduan. Dan sahabat itu jumlahnya 125.000. Kita tidak kekurangan cara bagaimana untuk bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW. Misalnya kita berdagang, kita ekonom, kita pebisnis. Bagaimana saya yang pebisnis ini ingin meneladani Nabi agar kita dicintai Allah? Gampang, pilih sahabat yang berbisnis. Terus begini cara sahabat dalam bisnisnya itu sampai dicintai oleh Allah. Begini cara sahabat berbisnisnya itu mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Gampang. Tidak sulit kita untuk menjalankan keislaman, tidak sulit. Begini Utsman bin Affan. Maka kita berbisnis ala Utsman bin Affan. Berbisnis dengan cara Utsman bin Affan, tapi harus komprehensif. Bisnis yang cara Utsman bin Affan, ketika sudah kaya, balik ini tidak punya hal kan? Ketika berbisnis, berintis bisnis harus seperti Abdurrahman bin Auf. Ketika kayanya pun harus seperti Abdurrahman bin Auf. Ya, bagaimana berinfaknya, bagaimana sedekahnya dan lain sebagainya. Utuh jadi gambaran kita. Begini model sahabat yang berbisnis itu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jangan kita teori bisnisnya diikuti. Abdurrahman bin Auf ini kalau punya modal itu langsung dibuat modal yang lain. Abdurrahman bin Auf ini kalau menjual barang itu tidak menyepelekan keuntungan walaupun sedikit. Teknik-teknik ada riwayat-riwayat tentang dagang para sahabat. Diikuti cara dagangnya seperti sahabat, tetapi perilakunya, mentalnya, karakternya tidak seperti para sahabat. Maka itu tidak butuh bagaimana kita ingin menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Tidak butuh meniru, tidak butuh mengikuti Abdurrahman bin Auf seperti apa. Dagangnya seperti sahabat, tetapi ketika kayanya seperti Qarun menit misalnya. Ketika kayanya jadi Abu Jahal merendahkan orang lain. Maka dari itu kita dibuat oleh Nabi SAW itu sebanyak 125.000. Bahkan kalau yang sudah ditulis biografinya ada 100-200 lebih para sahabat laki-laki atau sahabat yang perempuan yang ditulis biografinya sehingga kita begini caranya, begini. Kalau pemuda, begini pemuda ini Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain sebagainya. Ya. Kalau ayah dan ini Umar itu seperti itu. Ya. Umar ini kan dicintai Nabi, mengikut pembela Nabi yang setia. Umar ini punya anak namanya Asim. Umar ini setiap malam itu keliling. Pasar sudah sepi, penduduk sudah sepi. Umar itu keliling cari, takut ada penduduknya yang kelaparan. Keliling, kadang kalau ada yang kelaparan, Umar itu manggul sendiri. Kata ajudannya, biarkan Umar, biar aku saja yang manggul itu gandumnya, berasnya. Kata Umar, tidak. Karena sesungguhnya kalau aku membiarkan rakyatku kelaparan, aku yang akan dihisab. Kata Umar itu keliling sampai suatu saat Umar itu berhenti di sebuah rumah. Di pinggir rumah itu, rumah tidak seperti kita sekarang temboknya paten-paten kuat-kuat sekali. Dan kalau dulu kan hanya sebatas semacam bilik pelepah pohon kurma dan lain sebagainya, ya pasir gitu dibentuk dan lain sebagainya. Jadi kalau ada orang yang ngomong di dalam rumah itu kedengar keluar. Maka Umar mendengar percakapan seorang ibu dan anak. Kata ibunya, wahai anakku, anak ini penjual susu di pasar, susu kambing. Campur susu itu pakai air, biar nanti kita dapat untungnya lebih banyak. Lalu kata ibu ini, karena tahu Umar itu sering keliling,
Umar tidak akan tahu kalau susu ini sudah dicampur oleh air. Umar tidak akan tahu, apa-apa campur aja. Lalu kata anak ini, kata putrinya ini, wahai ibundaku, lalu bagaimana dengan Tuhannya Umar? Iya, Umar bisa tidak tahu, tapi Tuhannya Umar bagaimana? Allah. Allah itu pasti tahu. Umar ketika dengar itu, dengan seorang putri, seorang perempuan yang punya keimanan begitu kuat kepada Allah sampai tidak berani melakukan kecurangan dalam dagangnya, Umar langsung pulang. Malam-malam itu membangunkan anak-anaknya, bangun. Siapa yang mau nikah? Bangun, siapa yang mau nikah? Aku akan nikahkan. Kalau tidak, aku yang mau nikah lagi, kata Umar. Ini contoh model seorang ayah yang memilihkan calon untuk anak itu. Petunjuknya harus sahabat. Jangan di rumahnya untuk mobil, fondasi dan lain sebagainya. Padahal bergelut di bidang yang haram karena hasil judi ternyata. Hasil korupsi katanya. Itu mah jalan-jalan baik ke luar negeri, padahal hasil korupsi. Hasil kita terpesona dengan harta kekayaan dunia karena tidak tahu panduan bagaimana memilihkan jodoh untuk anak itu. Maka ketika bagaimana ya cara sahabat yang sukses mengikuti Nabi menjadi seorang ayah. Lihat Umar. Nah, oh begitu cara mencari jodoh untuk anaknya. Lalu anaknya Asim ini, ya udah saya ayah dengan siapa? Enggak tahu dengan siapanya. Anaknya percaya sama ayahnya karena ayahnya orang soleh. Maka dijodohkanlah Asim ini anaknya Umar ini dengan anak penjual susu. Umar ini khalifahnya presiden. Anak presiden dikawinkan dengan anak penjual susu di pasar. Sekarang mah juga namanya anak gubernur mah perlu level lagi, anak pejabat perlu anak pejabat lagi, anak pengusaha harus pengusaha lagi, anak orang kaya harus orang kaya lagi. Ini mah anak presiden, anak khalifah, tapi dinikahkan dengan anak penjual susu di pasar. Menikahlah Asim dengan putri tersebut. Lahirlah anak yang namanya Abdul Aziz. Lahirlah dari Abdul Aziz ini anak yang namanya Umar bin Abdul Aziz yang nantinya jadi khalifah dinasti Umayyah yang digadang-gadang disebut-sebut sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima karena kesolehannya dan juga mensejahterakan rakyatnya. Hanya memerintah sepanjang 2 tahun setengah, rakyat kaum muslimin tidak ada yang kelaparan satupun. Jumlah orang miskin itu di zaman Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini anak dari anak yang dinikahkan antara orang soleh dan solehah yang dinikahkan oleh ayah yang soleh. Barokah. Inilah keluarganya yang barokah. Orang tua barokah, anak barokah, terus keberkahan itu turun sampai ke cucunya, cicitnya itu sampai nanti jadi khalifah juga. Keberkahan dari kesolehan, keberkahan dari orang-orang yang dicintai orang. Ada sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin Madinah, Yatsrib. Setelah perang Ahzab itu wafat. Sa'ad bin Mu'adz ini paling totalitas membela Nabi Muhammad SAW. Dari awal, dari masuk Islamnya di Madinah itu paling membela Nabi SAW. Pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Lalu wafat setelah perang Ahzab. Lalu ketika mau dimakamkan, Sa'ad bin Mu'adz ini badannya tinggi besar, posturnya orang Arab. Kebayang ya, postur orang Arab tinggi besar. Ketika mau dimakamkan, ketika diangkat jasadnya itu ringan seperti tidak mengangkat apapun, Pak. Sampai bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, kenapa ini jasadnya Sa'ad bin Mu'adz ini begitu ringan kami bawa? Lalu kata Nabi, sungguh sebetulnya malaikat dari tadi menunggu diangkatnya jasad Sa'ad bin Mu'adz ini. Mereka berebut ingin sama-sama mengangkat jasadnya Sa'ad bin Mu'adz karena kematiannya sampai menggetarkan arasy Allah. Bayangkan, kematian seorang yang dicintai Allah itu sampai malaikat itu berebut. Kenapa berebut ingin menggotong mayatnya, jasadnya orang yang dicintai Allah? Kata-kata Nabi SAW, jika orang saleh benar-benar meninggal dunia, maka ruhnya itu berkata, percepat aku, karena ingin segera mendapatkan balasan yang indah dari Allah. Malaikat pun ini orang saleh wafat, ayo kita ikut, kita percepat agar bisa kembali kepada Allah dan mendapatkan nikmat di sisi Allah. Kalau orang durhaka kepada Allah kan ruhnya juga teriak-teriak, mau dikemanakan aku, teriak-teriak tidak mau dikuburkan karena dia tahu nanti siksa kubur yang berat nanti dia panjang lamanya.
Maka orang soleh itu tahu ini orang soleh yang wafat, malaikat sampai turun. Maka itu jadilah kita orang-orang yang dicintai Allah. Dan Allah memberikan syarat, ikuti Nabi Muhammad. Dan kita tadi saya baru jelaskan dua contoh sahabat, beberapa sahabat, sedangkan sahabat itu jumlahnya banyak. Cara kita meladani Nabi itu tidak akan pusing, tidak akan bingung. Tinggal dipilih kita seperti apa aktivitas. Lihat sahabat yang bagaimana sukses menjadi pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Memang sahabat itu dalam konteks sampai membela Nabi dari sampai hal-hal yang besar, berjihad, berperang. Kalau hal yang besar saja para sahabat mampu membela mengikuti Nabi SAW, apalagi hal-hal yang kecil. Dan Allah pun tahu bagaimana kadar keimanan kita, kadar amal kita dengan para sahabat. Allah tahu. Maka ikutilah Nabi Muhammad SAW sesuai kemampuan kita. Minimal aku kita marahnya seperti marah Nabi, menahan marah, minimal adab makannya, minimal bagaimana adab tidurnya, bagaimana bersosial minimal, bagaimana senyum itu ibadah minimal aku jadi murah senyum. Minimal kata Nabi jaga persatuan, jadi kita bisa jaga persatuan. Minimal kata Nabi misalnya kita sholat usahakan berjamaah. Maka kita untuk kita yang hari ini untuk bisa dicintai Allah, ikuti Nabi dengan seluruh kemampuan kita dan semampunya. Oh saya harus seperti itu, orang ya, bukan itu. Tapi apa yang kita bisa hari ini, maka contohlah baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma penampilan, bukan hanya sekedar jenggotan, nggak bisa, bukan. Tapi nilai-nilai tentang bagaimana kita berkehidupan sebagai mukmin, sebagai ayah, sebagai ibu, perempuan, sebagai anak, ya, sebagai pebisnis, sebagai politikus, sebagai jamaah, sebagai apapun, pastikan kita selalu meneladani Nabi Muhammad SAW. Yang dengan itulah menjadi syarat mutlak Allah memberikan cintanya kepada kita. Mudah-mudahan kita jadi yang dirahmati Allah menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Amin. Yang Allah mudahkan juga kita untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Maka tadi di bulan Rabiul Awal ini yang akan kita masuk ke dalamnya, jadikan bukan hanya momen memperingati, tapi juga sebagai momen memperingatkan agar kita kembali setelah Rabiul Awal itu menjadi seseorang yang selalu menjunjung tinggi sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dan menjadikan kehidupan Nabi Muhammad SAW menjadi teladan untuk kita jalani di kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu kita jangan bosan-bosan untuk bagaimana mengkaji sirah, mengkaji adab-adab Nabi, mengkaji bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW, bagaimana Nabi berumah tangga, bagaimana Nabi menjadi ayah, bagaimana Nabi menjadi kakek karena Nabi juga punya cucu, bagaimana Nabi bertetangga karena Nabi juga punya tetangga, bagaimana Nabi di pasar, bagaimana Nabi di masjid dan lain sebagainya. Yang dengan itulah mudah-mudahan kita menjadi pengikut setia Nabi Muhammad SAW dan dengan itu kita mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan cintanya Allah dan Allah dalam surga bersama para anbiya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan sebagai motivasi kita intibah kepada Nabi Muhammad SAW. Insyaallah untuk perjalanan sirah kita akan lanjutkan lagi di minggu depan. Kita sudah masuk setelah perang Badar, itu berarti minggu depan kita insyaallah membahas tentang perang Uhud, ya, perang Uhud yang sangat banyak sekali hikmah yang bisa kita petik untuk kita bisa terapkan di kehidupan kita hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kita tulis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.